Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 11 April 2021 akan dilayani oleh Pendeta Debbie Bashir. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom GBI Maple Park, puji nama Tuhan. Boleh katakan shalom sekali lagi? Shalom.
Dimanapun Anda yang menyaksikan ibadah kita, tentunya ini adalah merayakan perayaan Paskah. Itu bukti kasih Allah buat hidup kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Berapa saudara yang mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan di hidup kita? Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersama. Dimanapun kita berada, kita selalu percaya Tuhan ada di tengah kita. Amin. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami mau memuji, memuliakan namamu. Biar hanya namamu yang disenangkan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita bersama dengan saya berkata, amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama Bapak Ibu saudaraku. Yesus mati dan bangkit bagi setiap kita. Amin. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Kami bersuka cita selama Kau hidup dan menebus setiap kami. Amin. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, oh mati bagiku, hapuskan dosaku. Angkat suara kita nyanyikan bersama. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, oh melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. La 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 la. Once more everybody. La 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 la. Mahkota kehidupanku. Sorak-sorai bagi bangsa kita. Haleluya. Dan hanya Engkau Allah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami muliakan di kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di hidup kami. Karya pengorbanan-Mu membuktikan bahwa Engkau mengasihi setiap kami.
Kami mau mengakui bahwa Engkau adalah Bapa, Bapa yang baik. Kami mengasihi Engkau. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari sama-sama katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari yang mengasihi Tuhan boleh angkat kedua tangan kita dengan segenap hati. Kaulah
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, kau layak kami pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, kami sembahkan Allah yang lain, Allah yang mulia. Oh, dengan segenap hati kami datang bawa hidup memuliakan Engkau Yesus. Oh, terima kasih buat kasih-Mu yang ajaib yang Kau nyatakan bagi kami, buat kuasa-Mu, oh kasih-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang memulihkan hidup kami, Kau Allah, Kau Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur, oh Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, anugerah-Mu Bapa bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah-Mu, oh Tuhan. Kau yang kami rindukan, Kaulah segalanya bagi kami, dan tiada yang lain, hanya Engkau, hanya pribadi-Mu yang kami rindukan, yang kami nantikan. Hanya Kau segalanya bagiku, Yesus Tuhan. Oh Yesus Rajaku, Kau segalanya kami kagumi. Kau segalanya dan tiada yang lain. Bahwa enggak ada yang lain, hanya Engkau. Engkau segala-galanya. Biar mata kami, hati kami hanya tertuju dan melekat mengasihi Engkau, sebagaimana Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan oleh karenanya Tuhan, hari ini kami datang dan kami menyembah Engkau, Allah yang hidup dan Allah yang mulia, Allah yang setia. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan, ingat kebaikannya, kasihnya. Haleluya. Haleluya.
Kami mau terus senangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik karena Engkau adalah Allah kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap tetesan darah yang mengalir buat setiap kami Tuhan. Yes, Lord. Engkau mati di kayu salib, bahkan Engkau bangkit untuk kami Tuhan. Amin. Karena begitu besar cinta-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu. Amin. Untuk itu saatnya kami saat ini mau memberikan yang terbaik Yesus. Apa yang ada pada kami saat ini Tuhan, biarlah kami mempersembahkan dari hati kami buat Engkau Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Mari bersama kita angkat pujian ini. This is my desire to honor you, oh Lord. I worship you. All I have within me,
Lord, have your ways in me. Boleh kasih sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, I only give you my heart. Woo! Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me, Lord. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, anugerahnya dahsyat dan luar biasa. Dan izinkan hari ini saya mengucapkan selamat untuk kita merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Selamat Paskah, Dia sudah mati buat kita dan sekarang kita merayakan Dia sudah bangkit buat kita. Dan karena Dia bangkit kita menang, karena Dia bangkit kita melihat mujizat, karena Dia bangkit kita siap untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat buat Tuhan. Karena Alkitab berkata roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Dan karena di dalam kita jangan takut. Karena ada di dalam kita tetap semangat. Karena ada di dalam kita tetap setia. Karena ada di dalam kita tetap lakukan perkara-perkara dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sebuah kebanggaan dalam Kristus. Di saat kita merayakan sukacita Paskah ini, saya boleh melayani bersama dengan jemaat Tuhan dari GBI Maple Park ini. Dan saya percaya betul Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Saya percaya ini pelayanan yang kuat, pelayanan yang membangun, pelayanan yang Tuhan sendiri yang menetapkannya. Dan kalau Tuhan menetapkannya, saya percaya betul mulai dari hamba-hamba Tuhan yang melayani, gembalanya, pengurusnya, dan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini akan terus dipakai Tuhan, ditambahkan karunia-karunia-Nya untuk memuliakan Kristus dan membawa jemaat Tuhan sekalian pada level rohani kehendak Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi tetap setia, tetap semangat, tetap menangkan jiwa, tetap kabarkan Injil. Sehingga Gereja Bethel Indonesia Maple Park ini akan terus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebelum kita lebih jauh dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala ke satu dalam doa. Bapa, Engkau adalah Tuhan yang hidup, dahsyat dan luar biasa. Hari ini kami begitu bangga dan begitu bersyukur boleh merayakan Kristus yang bangkit. Dan Kristus yang bangkit adalah Kristus yang mati buat kami, menebus dosa kami, melayakkan kami menjadi warga kerajaan sorga. Karena itu hari ini, di hari kami merayakan sukacita Paskah, kami dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Kami butuhkan firman-Mu, kami butuhkan Roh Kudus-Mu, kami butuhkan tuntunan-Mu. Sehingga hari ini bukan hanya kami merayakan Paskah, tapi kami merayakan kemenangan, kami merayakan kepastian, kami merayakan kasih sempurna Kristus yang mampukan kami untuk kuat menghadapi segala perkara, khususnya di masa-masa akhir zaman ini. Bicara buat masing-masing kami, nyatakan kehendak-Mu sehingga kami mengerti kebenaran, dan biar kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Yeah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini
Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dan secara khusus kita sedang bicara tentang kuasa kebangkitan. Bagaimana kebangkitan Kristus mengubahkan. Nah, buka Alkitab kita sama-sama Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di sukacita Paskah hari-hari ini di masa-masa luar biasa kita merayakan Kristus yang bukan hanya mati buat kita tapi bangkit. Kita mau lihat kuasa kebangkitannya. Roma pasal 6 ayat 6 sampai 9. Karena kita tahu. Sama-sama bilang saya harus tahu. Saya harus tahu. Saya harus tahu bahwa Yesus sudah mati buat saya. Saya harus tahu bahwa Dia mengasihi saya. Saya harus tahu bahwa Dia menyediakan segalanya buat saya. Dan saya harus tahu bahwa harinya akan tiba. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Haleluya. Kadang-kala persoalan kita nggak tahu. Betul nggak Yesus bisa tolong saya? Kan? Kita nggak tahu bahwa dosa menghancurkan kita sehingga kita kompromi dengan dosa. Hello, saya percaya kuasa kebangkitannya membuat kita tahu. Sama-sama bilang sama saya harus tahu. Apa yang harus saya tahu? Saya harus tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Apa yang saya harus tahu? Upah dosa ialah maut. Apa yang harus saya tahu? Lawan saya iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Saya harus waspada, saya harus hati-hati, saya harus lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Saya harus tahu bahwa kalau saya main-main dengan dosa, saya hancur. Saya harus tahu bahwa kekudusan adalah benteng kekuatan untuk saya bertahan menghadapi segala tawaran dan serangan setan. Saya harus tahu bahwa saya berada di akhir zaman. Berarti saya harus berjaga dan berdoa supaya saya jangan jatuh dalam pencobaan sebab roh memang penurut tapi daging lemah. Saya harus tahu roh yang ada di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini, dan ketika saya merayakan kuasa kebangkitannya, saya menjadi orang-orang yang dibukakan pengetahuannya tentang rahasia sorga. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Salah satu yang harus kita tahu, melalui kuasa kebangkitannya manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Christianity is not just only about knowledge, but all it's about understanding. Kekristenan bukan sekadar hanya pengetahuan otak, tapi pemahaman hati. Saya harus tahu di dalam hati saya bahwa Yesus sudah mati buat saya, bahwa Dia menjamin sorga buat saya. Dia mengajar saya untuk tidak main-main. Apa yang saya mulai dengan roh, jangan saya mengakhirinya dengan daging. Itu yang harus saya tahu. But that is not all about knowledge, but it's all about understanding. Bukan soal pengetahuan otak, tapi pemahaman hati. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita lagi memperhambakan diri kepada dosa. Kalau kekristenan hanya bicara tentang pengetahuan, akhirnya yang muncul hanyalah perdebatan, diskusi teologi di mana-mana. Kalau masih diskusi, masih nggak apa-apa, perdebatan, saudara-saudara. Tetapi kalau all it's about understanding, kalau soal pemahaman hati, maka yang ada adalah dorongan langkah untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Beda. Knowledge hanya akan menuntun kita pada debate. Siapa yang lebih pintar dan siapa yang kurang pintar. Tapi understanding membuat kita menjadi pelaku-pelaku yang taat dan setia serta bertahan sampai pada kesudahannya. Karena knowledge ujung-ujungnya menguji pengetahuan. Tapi understanding ujung-ujungnya mempraktekkan dalam kehidupan keseharian. Jelas ya? Ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Hidup Kristen berarti daging kita telah mati dan hilang kuasanya.
Supaya aku hidup, kata Alkitab, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Coba lihat ayat ini. Sebab siapa yang telah mati, ya telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Ayat 9, kembali. Karena kita tahu. Sama-sama bilang sama saya harus tahu. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Haleluya. Dalam bagian lain dalam Alkitab dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Artinya kuasa terbesar yang bernama maut saja dipatahkan. Apalagi kuasa itu bernama corona. Apalagi kuasa itu bernama sakit penyakit. Apalagi kuasa itu bernama goncangan rumah tangga. Apalagi kuasa itu bernama fitnahan orang terhadap kita. Apalagi kuasa itu bernama kegoyangan goncangan ekonomi. Kalau maut dapat dikalahkan, maka saya percaya waktu kita merayakan sukacita Paskah hari ini, kita tahu bahwa dia memberi jaminan kemenangan buat kita. Yang setuju katakan, saya pemenang. We are not losers. Kita bisa kalah dalam beberapa pertandingan kita bisa goncang dalam beberapa pertandingan kita, but we are not loser. We are still winners in Christ. Kita bisa kalah, tapi tidak selamanya kita kalah. Karena mentality kita adalah mentality seorang pemenang. Saudara-saudara yang pernah gagal, saudara-saudara yang pernah dalam badai, saudara-saudara yang pernah dalam masalah, saudara-saudara yang pernah goncang dalam hidup saudara, bahkan saudara yang pernah jatuh. Paskah mengingatkan kita kuasa kebangkitan. Paskah mengingatkan kita, saya harus tahu bahwa Yesus mengampuni saya, Yesus menolong saya, Yesus memampukan saya, dan Yesus menjamin kepastian untuk hari depan yang penuh kemenangan dalam hidup saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya pelajari kuasa kebangkitan Yesus adalah inti dasar dari iman kita. Inti dasar iman kita bukan berkat. Saya percaya hidup Kristen diberkati. Tetapi bukan itu inti dasar iman Kristen saya. Saya percaya tentang mujizat. Tapi saya percaya bukan mujizat inti dasar iman Kristen saya. Karena buat saya mujizat, berkat, kemenangan, jawaban doa adalah bonus dari iman. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Iman pada kebenaran firman. Iman pada pengorbanan Kristus. Iman pada segala tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan ketika kita beriman pada janjinya, kita beriman pada kuasa kebangkitannya, kita beriman pada tuntunan Roh Kudus atas kehidupan kita, saudaraku, maka yang akan kita lihat kemenangan, berkat, mujizat, perkara-perkara yang dahsyat. Berarti benar kata firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan orang benar akan hidup oleh mujizat, bukan orang benar akan hidup oleh berkat, bukan orang benar akan hidup dengan perkara-perkara dahsyat, tapi orang benar akan hidup oleh iman. Sama-sama bilang sama saya, iman. Iman adalah inti dasar hidup Kristen kita. Pertanyaan saya, mengapa? Karena iman pada kuasa kebangkitan itu yang diharapkan. Kita bukan menyembah Yesus yang mati. Kita bukan hanya menyembah Yesus yang tiba-tiba ada di sorga yang kita sembah. Allah Yesus yang mati buat saya, bangkit buat saya, menjamin sorga buat saya, akan datang kembali untuk menjemput saya. Yang setuju sama saya katakan amin. Karena saya percaya betul. Mengapa? Iman pada kuasa kebangkitannya harus menjadi dasar iman kita. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan sekalian yang saya sebut jemaat-jemaat yang dahsyat dan luar biasa akan mengalami kuasa kebangkitannya hari ini. Yang saya pelajari, mengapa kuasa kebangkitannya harus kita imani bahwa dia mampu mengubahkan hidup kita. Karena selalu saya bilang, apa artinya kita merayakan Paskah? Kita kemudian nanti merayakan Natal, kita merayakan kenaikan Kristus ke sorga, kita merayakan perayaan-perayaan Kristiani lainnya. Tetapi yang terjadi, kita tetap khawatir, kita tetap bimbang. Kenapa? Karena kita nggak percaya bahwa kuasa kebangkitan lewat iman mengubahkan kita. Amin. Mengapa kuasa kebangkitan yang kita yakin mengubahkan kita?
Apa yang diubahkan? Yang pertama, dari yang bingung menjadi memiliki kepastian. Ketika Yesus berkata anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan diadili, anak manusia akan disesah, anak manusia akan mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Yesus langsung tarik keluar, Petrus langsung tarik Yesus keluar dan berkata, "Guru, sekali-kali hal itu dijauhkan daripadamu." Karena murid-murid bingung. Bahkan ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus cabut pedang. Dia bingung gimana caranya untuk saya membela Yesus. Jangan sampai itu terjadi. Oh, dia cabut pedang. Dia buat semampu-mampunya dia. Dan telinga dari salah seorang imam copot, lepas. Yesus gak bilang sama dia, "Petrus, kenapa di samping? Di tengah, di tengah, di tengah." Yesus bilang sama Petrus, "Sarungkan pedangmu. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang." Kekristenan tidak mengenal membalas. Kekristenan tidak pernah mengenal membela diri dengan segenap kekuatan. Tapi kekristenan mengenal istilah tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Mendoakan orang yang menganiaya kita. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita bukan orang-orang yang bingung. Kita orang-orang yang punya kepastian. Bahwa kalau saya berserah, kalau saya beriman, kalau saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya diberkati, saya tidak akan turun tapi dia akan naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya punya kepastian. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kita adalah orang-orang bodoh kalau kita merayakan Paskah tapi kita tak bingung dalam hidup kita. Mungkin saudara menatap saya, maksudnya apa pendeta? Di dalam Kristus ada kepastian. Untuk hal-hal yang saya tidak mengerti, saya tidak usah bingung. Untuk hal-hal yang saya belum mengerti, mungkin saya tidak mengerti kenapa pandemi sampai hari ini kok belum selesai-selesai. Mungkin ada hal-hal yang saya nggak mengerti, kenapa salah seorang anggota keluarga saya terpapar dan hari ini meninggal. Mungkin sebagian saudara berkata, saya tidak mengerti kenapa ada keluarga baik-baik tiba-tiba menghadapi masalah yang begitu berat. Ada banyak hal betul kita tidak mengerti dalam hidup ini. Tetapi satu yang kita tahu, kita punya kepastian bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia yang bangkit dari kematian. Dia memberi kepastian buat saya bahwa mahkota tersedia bagi orang yang setia sampai pada akhirnya. Setuju katakan amin. Hiha. Waktu saya merayakan Paskah, saya beriman akan kuasa kebangkitannya yang mengubahkan saya dari orang yang bingung menjadi orang yang memiliki kepastian. Adik-adik muda, ibu-ibu rumah tangga, para pengusaha, para hamba-hamba Tuhan, saya mengerti yang sedang setan buat di akhir zaman ini, khususnya dengan pandemi, adalah kebingungan. Istri yang bingung akan menjadi istri yang stres. Istri yang stres akan menjadi istri yang ngomong sembarangan dan seenaknya. Suami yang bingung akan menjadi suami yang stres. Dan suami yang stres akan ngomong seenaknya, semaunya, dan menyakitkan hati banyak orang. Itu yang kita lihat di mana-mana. Banyak hamba Tuhan sedang bingung. Banyak pengusaha sedang bingung. Banyak orang muda sedang bingung. Dan orang bingung cenderung menghalalkan segala cara dan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Dan merasa dirinya benar. Karena apa? Bingung. Tapi kuasa kebangkitan mengubahkan kita. Bukan lagi bingung. Tetapi menjadi orang yang yakin. Dengan berkata, jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Yang setuju katakan amin. Kita harus yakin Tuhan pasti tolong. Kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita harus yakin tepat di ujung jalan yang bernama jalan sengsara selalu ada mahkota kemuliaan yang tersedia buat orang yang mengasihi Dia dan bertahan sampai kesudahan. Yang setuju katakan yeah. Yang kedua, mengapa kita perlu iman akan kuasa kebangkitannya? Karena kuasa kebangkitan yang mengubahkan kita. Dari seorang yang skeptis, dari seorang yang masa bodoh menjadi orang yang bersemangat. Ada banyak orang hari-hari ini masa bodoh, yang penting saya masuk surga, yang lain terserah.
Sehingga dia nggak punya beban menginjil, yang penting saya mencintai Tuhan. Dunia sekarang memang ngaco pendeta, dunia sekarang memang kacau pendeta, dunia sekarang memang sudah pada gila semua. Kita nggak bisa masa bodoh. Kita harus punya beban. Makanya Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Kita harus punya beban, Tuhan lewat hidup saya, orang lain harus diselamatkan. Alkitab bilang apa? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus nggak mungkin jadi orang skeptis dan masa bodoh. Masa bodoh orang mau tersinggung ke, masa bodoh orang mau murtad ke, masa bodoh orang mau buat dosa ke. Yang penting hidup saya benar. Bukan begitu cara hidup orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Orang yang kuasa kebangkitan Kristus telah mengubahkan hidupnya, dia akan berkata, Tuhan pakai aku. Yang pertama, untuk membawa damai. Karena Alkitab berkata berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang kedua, pakai aku. Untuk senantiasa mengabarkan Injil. Kan itulah amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Dan yang ketiga, pakai aku. Supaya hidupku dapat menjadi berkat dan teladan buat banyak orang. Makanya Paulus ingatkan Timotius, jangan seorang pun menganggap dirimu engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan. Makanya Paulus bilang apa? Kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kalau anak Tuhan juga rumah tangganya ribut terus. Kalau anak Tuhan juga kasar, pelit, egois, kepala batu. Mau menang sendiri. Waduh. Maka kita akan jadi batu sandungan buat banyak orang. Kita yang pertama harus membawa damai. Yang kedua kita harus mengabarkan Injil. Yang ketiga kita harus jadi berkat dan teladan. Dan yang keempat, kita harus menunjukkan kasih Kristus dengan tangan yang terulur. Maka Yesus bilang apa? Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku sakit, aku dalam penjara, kau tidak melawat aku. Artinya apa? Setiap kita yang sudah diselamatkan tidak bisa masa bodoh. Mereka bertanya, Guru kapan aku melihat kau lapar? Ketika engkau mengerjakan buat orang-orang yang hina ini, yang sengsara ini, yang miskin ini, kamu sudah melakukan untuk aku. Masa bodoh adalah kata yang hari-hari ini sangat populer. Udah masa bodoh aja. Udah masa bodoh lah. Biarin aja masa bodoh. Iya kan? Tapi anak Tuhan tidak bisa masa bodoh. Anak Tuhan harus bawa damai. Anak Tuhan harus kabarkan Injil. Anak Tuhan harus jadi berkat dan teladan. Dan anak Tuhan harus mengulurkan tangannya. Karena firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Hidup Kristen bukan hidup yang suka ngomongin orang. Hidup Kristen bukan hidup yang suka fitnah orang. Hidup Kristen bukan hidup yang suka jatoin orang. Suka nyindir orang. Itu kan dia begini. No, hidup Kristen adalah hidup yang menolong. Kalau ada yang susah, bantu. Kalau ada yang dalam masa-masa yang sukar, bela. Kalau ada yang tertekan, hibur hatinya. Karena untuk itu kita dipanggil. Untuk menyatakan kemuliaan Kristus yang setuju katakan amin. Jelas ya. Mengapa kita perlu punya iman dalam kuasa kebangkitannya? Karena kita percaya Paskah bukan sekedar perayaan biasa. Karena hidup Kristen is not all about knowledge. It's about understanding. Bukan soal pengetahuan akal, tapi pemahaman hati. Karena pengetahuan akal ujung-ujungnya hanya mendatangkan persaingan dan perdebatan. Tetapi pengetahuan hati ujung-ujungnya bertindak dan mempraktekkan dalam kehidupan keseharian yang setuju katakan amin. Kuasa kebangkitannya mengubahkan kita dari yang bingung menjadi memiliki kepastian. Dari seorang yang skeptis masa bodoh menjadi orang yang bersemangat. Yang ketiga, dari yang lemah menjadi kuat. Bukankah ketika Yesus mati, murid-muridnya menjadi begitu lemah? Tapi ketika menyadari Yesus bangkit, Petrus yang tadinya begitu lemah, yang pernah berkata, aku tidak pernah kenal dia. 3 kali dia menyangkal sampai bunyi ayam.
baru Petrus sadar. Tapi setelah kuasa kebangkitan dan Roh Kudus dicurahkan baginya, dari seorang yang ketika ditanya kau pasti muridnya, dia bersumpah dan berkata aku tidak pernah kenal dia, berubah. Menjadi seorang yang ketika diperhadapkan pada mahkamah agama dan dikatakan kamu harus berhenti mengajar demi nama itu. Dengan tegas Petrus dan Yohanes berkata, silakan tuan-tuan putuskan sendiri. Haruskah kami lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Kami tidak berhenti mengajar demi nama itu. Dengan bangga mereka katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat, kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yeah. Amin. Jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya mengerti. Pandemi ini membuat ekonomi kita lemah. Pandemi ini membuat suasana rumah tangga menjadi lemah. Pandemi ini bahkan membuat banyak orang imannya lemah. Tapi hari ini kita mengalami kuasa kebangkitan. Ini adalah Paskah kedua di tengah pandemi ini. Tetapi biarlah ini menjadi good sign from God, bahwa Dia yang memampukan kita, menguatkan kita. Coba kita lihat 1 tahun kemarin. Sebagian kita berkata, aduh, kalau pandemi begini 2 bulan, 3 bulan aja gak bakal bisa bertahan. Tapi lihat, kita udah 1 tahun. Masih kita bisa bertahan, kenapa? Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Kita harus kuat. Karena hanya orang kuat yang bisa setia. Hanya orang kuat yang bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya orang kuat yang akan menang atas setan. Dan hanya orang kuat yang bisa merebut mahkota yang Tuhan janjikan buat kita. Sama-sama bilang saya harus kuat. Sama-sama bilang saya harus kuat. Ibu, ketika engkau difitnah, ketika engkau dikhianati, engkau disakiti, jangan menangis. Ngomong sama dirimu sendiri, saya harus kuat. Adik-adik muda, ketika lingkunganmu mengajak engkau merokok, mengajak engkau untuk alkohol, mengajak engkau untuk judi, pornografi, mengajak engkau untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah, ngomong sama dirimu sendiri, saya harus kuat. Cewek-cewek jangan bodoh. Jangan karena dijanji-janjiin, karena dirayu-rayu, karena diajak mesra-mesra, karena diajak hal-hal yang romantik. Akhirnya aku berserah. Bodoh. Kau harus kuat. Ngomong sama dirimu sendiri, saya harus kuat. Saya tidak akan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya anak raja, saya harus bersikap sebagai warga kerajaan. Yang setuju katakan amin. Jangan apa-apa ya, roh memang penurut pendeta, tapi daging lemah, saya terpengaruh oleh keadaan. Hari ini saya mau bilang, kita anak raja. Tunjukkan bahwa kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan pada kita. Jangan bilang sama saya manusia biasa. Betul kita manusia biasa, tapi dalam diri kita ada roh Tuhan yang luar biasa. Taruh tangan kananmu di dada. Ayo semua sama-sama taruh tangan kananmu di dada. Sudah? Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada roh Tuhan yang luar biasa. Ayo sekali lagi sama-sama bilang, di dalam diri saya ada roh Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang terakhir, mengapa kita harus hidup dalam iman? Dan mengapa kita harus punya iman akan kuasa kebangkitannya? Karena kuasa kebangkitan yang mengubahkan satu dari yang bingung menjadi yang memiliki kepastian. Dari yang skeptis masa bodoh menjadi orang yang bersemangat. Dari yang lemah menjadi yang kuat. Dari yang terus terjajah menjadi mereka yang merdeka. Kuasa kebangkitan memerdekakan. Mungkin selama ini kau berkata, setiap kali aku ingin buat yang baik. Setiap kali aku ingin buat yang baik. Setiap kali aku ingin buat yang benar. Setiap kali aku ingin buat yang berkenan pada Tuhan. Selalu yang jahat yang kau lakukan. Aku pengen jadi orang yang lebih sabar. Tapi kadang-kala, aduh lewat lagi. Aku pengen sekali jadi orang yang berhati hamba. Tapi kadang-kala saya mulai sombong lagi. Saya pengen sekali meninggalkan tayangan-tayangan cabul pornografi. Tapi saya terbelenggu lagi. Ini dia. Agama. Perbuatan baik. Tekad. Amal. Ibadah. Nggak bisa melepaskan kita dari penjajahan kegelapan. Itu sebabnya Yesus harus mati. Darahnya menghancurkan. Dan kuasa kebangkitannya
melepaskan kita dan menjamin kepastian kemenangan. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Saya percaya. Tidak kebetulan hari ini Tuhan mempertemukan kita, jemaat Tuhan sekalian. Saya percaya betul, lewat kuasa kebangkitannya hari-hari ini, kita semua diubahkan. Sehingga kita dapat berkata, aku yang tadinya bingung, sekarang aku punya kepastian. Aku yang tadinya masa bodoh, sekarang menjadi orang yang bersemangat. Aku yang tadinya lemah, menjadi aku yang kuat bersama Kristus. Aku yang terus terjajah, sekarang dimerdekakan sempurna oleh kuasa kebangkitannya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Kita berdoa, Bapa, firman-Mu hari ini sudah kami dengar. Kami tahu pasti kuasa kebangkitan menjadi sumber kepastian dan kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Izinkan saya berdoa buat jemaat Tuhan sekalian. Kalau ada saudara yang hari ini merasa orang yang masa bodoh banget, lalu engkau ingin didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Atau engkau merasa lemah hari-hari ini, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya berdoa buat saudara. Mungkin saudara merasa bingung hari-hari ini, seperti nggak ada kepastian, taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin saudara terjajah dengan ikatan-ikatan dosa, taruh tangan kananmu di dada. Dan izinkan saya berdoa, Bapa, hari ini kami sudah terima firman-Mu, bahwa orang benar akan hidup oleh iman, dan iman adalah inti dasar keyakinan kekristenan kami. Dan kami beriman akan kuasa kebangkitan yang mengubahkan kami. Sehingga kami bukan lagi orang bingung, apapun segala kebingungan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami bukan orang masa bodoh, di dalam nama Yesus lepaskan kami. Kami bukan orang yang lemah karena roh yang di dalam kami lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Dalam nama Yesus bebaskan kami. Dan pada saat yang bersamaan, kami juga bukan lagi orang terjajah, tapi sudah dimerdekakan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Jamah satu persatu. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Sehingga sungguh, meskipun melalui tayangan ini Tuhan, setiap kami hari ini merayakan Paskah dengan kemenangan, merayakan Paskah dengan mujizat, merayakan Paskah dengan kedalaman iman, merayakan Paskah dengan pemahaman hati bahwa Yesus segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, satu persatu Tuhan jamah. Bahkan kalau mereka sedang butuh kesembuhan, mereka sedang butuhkan kelepasan dari segala ikatan belenggu dosa apapun, di dalam nama Yesus, kuasa darah dan kuasa kebangkitan Kristus menyelesaikannya. Jemaat Tuhan, satu persatu Tuhan lawan. Gembala yang begitu mengasihi kami di masa-masa pandemi, tetap begitu setia melayani kami, Tuhan berkati. Seluruh jemaat di tengah masa pandemi ini tetap kuatkan. Rumah tangga dipulihkan sehingga kami semua dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Tuhan berbelas kasihanlah. Ajar kami itu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Gereja ini terus kuat, gereja ini terus bertumbuh, gereja ini terus melayani, gereja ini terus mengabarkan Injil bagi kemuliaan Tuhan. Dan umat Tuhan di dalamnya adalah umat-umat Tuhan yang tangguh, umat-umat Tuhan yang militan, umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, dan selalu jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih, anugerah-Mu dahsyat, anugerah-Mu luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Dan mulai hari ini tolong kami Tuhan, untuk menjadikan Yesus sebagai gembala kami yang agung. Sehingga sungguh hidup kami bukan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu daging kami, tapi terus dikendalikan oleh kuasa Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga kuasa kebangkitan Kristus yang kami rayakan di masa Paskah ini, biarlah ini terus menguatkan dan memampukan kami untuk hidup lebih daripada orang-orang yang menang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. 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 Saudaraku, sebuah kebanggaan dalam Kristus dapat melayani saudara sekalian. Dan buat saya bersuka cita di hari di mana kita merayakan Paskah ini. Boleh bersama dengan saudara-saudara sekalian, doa saya, tim pengembalaan, gembala, keluarga, dan seluruh hamba-hamba Tuhan terus maju.
jemaat Tuhan terus setia, terus bersatu di masa pandemi ini, terus kuat dalam Tuhan. Karena kebahagiaan kita punya keluarga kerajaan Allah seperti gereja yang luar biasa ini, tetap maju, tetap semangat. Doa saya menyertai saudara dan izinkan saya atas nama pribadi, atas nama istri saya, atas nama 3 anak saya, 2 menantu saya dan 3 cucu saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit, biarlah kuasa kebangkitannya mengubahkan kita. Dan waktu selanjutnya buat pemimpin setempat. Haleluya. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBI Maple Park yang kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, pemulihan, kesembuhan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa bersama Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.